Halo, di Arisan Pengetahuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Indeks Demokrasi Indonesia. Apa sih Indeks Demokrasi itu? Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di tiap provinsi. Tujuan dan manfaat IDI adalah 1. Membangun basis data empirik yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di bidang politik. 2. Untuk memberikan gambaran sejauh mana demokrasi telah diterapkan di provinsi. 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan demokrasi. Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap pertama, data kuantitatif yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI dikumpulkan melalui review surat kabar dan review dokumen. Data yang dikumpulkan yaitu kumpulan kejadian atau fakta lapangan yang terdokumentasikan dalam bentuk berita. Kumpulan dokumen yang bersifat dokumen publik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan atau masyarakat di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Tahapan kedua yaitu Focus Discussion Group atau FGD, yaitu diskusi kelompok untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari review surat kabar dan dokumen yang dianggap perlu diverifikasi atau dikonfirmasi. Mendapat informasi atau data yang tidak diperoleh dengan cara analisis surat kabar dan dokumen. Memperkaya hasil data dengan analisis kontekstual. Tahapan ketiga yaitu wawancara mendalam atau WM, yang dilakukan untuk menjaring fakta atau kejadian yang mungkin masih terlewat atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya karena tidak memungkinkan dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Seluruh tahapan kegiatan tersebut merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan 3 aspek demokrasi, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek tersebut, kemudian diturunkan menjadi 11 variabel, yang kemudian dijabarkan melalui 28 indikator teknis. Aspek kebebasan sipil terdiri dari 4 variabel dan 10 indikator. 4 variabel tersebut adalah 1. Kebebasan berkumpul dan berserikat. 2. Kebebasan berpendapat. 3. Kebebasan berkeyakinan. 4. Kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik terdiri dari 2 variabel dan 7 indikator. 2 variabel tersebut adalah 1. Hak memilih dan dipilih. 2. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Aspek lembaga demokrasi terdiri dari 5 variabel dan 11 indikator. 5 variabel tersebut adalah 1. Pemilu yang bebas dan adil. 2. Peran DPRD. 3. Peran partai politik. 4. Peran birokrasi pemerintah daerah. 5. Peran peradilan yang independen. Rumus untuk mendapatkan IDI adalah sebagai berikut. Lalu, sudah sejauh mana ya tingkat demokrasi di Indonesia? Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Saat ini, tingkat demokrasi kita berada dalam kategori sedang dengan angka 74,92, naik 2,53 poin jika dibandingkan dengan angka IDI pada tahun 2018. Apabila ditinjau berdasarkan aspek, pada tahun 2019, angka aspek kebebasan sipil sebesar 77,20 poin, aspek hak-hak
politik sebesar 70,71 poin, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 78,73 poin. Indeks Demokrasi 2019 di tingkat provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan indeks demokrasi terendah yaitu Papua Barat sebesar 57,62 poin, Sulawesi Tenggara 65,21 poin, dan Papua 65,25 poin. Sedangkan provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 88,29 poin, Kalimantan Utara sebesar 83,45 poin, dan Kepulauan Riau sebesar 81,64 poin. Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan tertinggi ke-6 dengan poin sebesar 81,02. Sekian arisan pengetahuan kali ini. Sampai jumpa di arisan pengetahuan selanjutnya.